Hubungan Indonesia dan Malaysia selalu disebut serumpun. Tapi di era global yang makin kompetitif, istilah serumpun tak cukup untuk menutupi gesekan kepentingan ekonomi yang makin tajam. Sawit, nikel, dan BRICS, tiga kata kunci yang tampaknya sederhana, tapi diam-diam menyimpan api. Malaysia mulai resah, Indonesia makin dominan. Dan Prabowo dengan strategi diam-diamnya membentuk kekuatan ekonomi baru, bahkan jika itu berarti harus menyalip negara tetangga sendiri. Inilah perang ekonomi serumpun yang tak terlihat tapi mulai terasa dampaknya. Selamat datang di Jejak Politik. Sawit adalah emas hijau. Dan baik Indonesia maupun Malaysia sangat bergantung pada ekspor minyak sawit sebagai sumber devisa. Tapi sejak kuartal pertama 2025, Indonesia mulai memainkan strategi berani. Mensubsidi harga ekspor sawit dan membuka jalur baru ke Afrika Timur serta Pakistan. Ini membuat harga sawit Indonesia lebih kompetitif dibanding Malaysia, terutama di pasar India dan Cina. Malaysia tak tinggal diam. Menteri Komoditas Malaysia dalam wawancara dengan bernama menyebut kebijakan Indonesia sebagai praktik dagang tak adil yang merusak solidaritas serumpun. Tapi dari sisi Indonesia, ini bukan soal sabotase, ini soal survival ekonomi. Di era Prabowo, pendekatannya sederhana. Siapa yang paling siap, dia yang menang. Dan Indonesia memilih menyerang duluan lewat harga. Kalau sawit adalah komoditas lama, nikel adalah masa depan. Dan di komoditas ini, Indonesia unggul jauh. Sejak 2020, Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Kini, kebijakan itu matang. Di era Prabowo, hilirisasi bukan sekedar jargon, tapi ladang investasi nyata. Tesla, CATL, hingga perusahaan dari Korea Selatan dan UEA berlomba-lomba masuk. Bahkan Cina sudah mulai membangun ekosistem industri EV, electric vehicle, di Sulawesi. Malaysia, ketinggalan jauh. Mereka berusaha mengejar lewat joint venture smelter di Sabah. Tapi rencana itu ditolak Indonesia. Alasannya, efisiensi. Tapi banyak yang percaya. Prabowo ingin Indonesia tetap jadi pusat pemrosesan nikel ASEAN. Malaysia mulai curiga. Apakah ini bentuk nasionalisme ekonomi yang terlalu agresif? Malaysia dan Indonesia sama-sama tertarik untuk memperluas pengaruh melalui BRICS. Tapi pendekatan keduanya sangat berbeda. Malaysia menggunakan jalur formal, mengirim proposal, membangun lobby lewat Qatar dan China, namun hingga kini Malaysia belum berhasil menjadi anggota tetap. Sementara Indonesia, yang resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS pada KTT Johannesburg Plus tahun 2025, langsung tancap gas. Prabowo tak sekedar hadir di meja diplomasi, ia langsung menggerakkan mesin ekonomi, memperkuat kerjasama energi dengan Rusia, menjalin kesepakatan barter emas dan pupuk dengan Zimbabwe, serta membuka pintu ekspor teknologi pertanian ke Brazil dan Afrika Selatan. Bahkan dalam pertemuan tertutup di Moskow, Prabowo disebut sebagai representasi strategis BRICS untuk Indo-Pasifik oleh pejabat Rusia. Di sisi lain, Malaysia mulai gelisah. Anwar Ibrahim menyindir di forum ASEAN bahwa Indonesia seolah lebih memilih BRICS daripada membangun solidaritas regional. Tapi bagi Prabowo, ini bukan soal loyalitas regional. Ini soal siapa yang bisa memastikan masa depan ekonomi bangsanya. Dan sejauh ini, Indonesia berada 2 langkah di depan, sementara Malaysia masih meraba peta kekuatan baru dunia.
Tensi yang tadinya hanya berupa sindiran diplomatik, kini berubah jadi kebijakan nyata. Sejak Mei 2025, Malaysia mulai menerapkan tarif ekspor tinggi untuk produk turunan sawit asal Indonesia. Resminya disebut sebagai langkah melindungi pasar domestik. Tapi banyak pengamat melihat ini sebagai bentuk pembalasan atas dominasi pasar yang sedang dibangun Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga tak tinggal diam. Kementerian Perdagangan RI secara bertahap membatasi izin impor bahan kimia dan senyawa oleokimia dari Malaysia, yang selama ini menjadi bahan baku pembuatan biodiesel. Akibatnya, perusahaan-perusahaan logistik dan industri di kedua negara mulai merasakan dampaknya. Harga produksi naik, pengiriman tertunda, dan tensi di tingkat akar rumput, terutama antara pelaku usaha, semakin terasa. Ini bukan lagi sekadar friksi biasa. Ini adalah bentuk nyata dari perang dagang berskala regional. Yang menarik, konflik ini terjadi tanpa satupun peluru ditembakkan. Tapi efeknya nyata. Pertumbuhan ekonomi masing-masing negara mulai terganggu oleh tekanan tak langsung dari pihak lainnya. Prabowo dengan gaya diamnya yang khas justru menggunakan momen ini untuk memperkuat koneksi dengan mitra baru, Uni Emirat Arab, Rusia, India, dan negara-negara Afrika kini menjadi tujuan utama diplomasi dagang Indonesia. Bahkan proyek kerjasama energi berbasis sawit dan nikel sedang dijajaki lintas benua, termasuk pembentukan kawasan industri strategis di Sulawesi dan Kalimantan yang dibiayai investor BRICS. Sementara Malaysia semakin terlihat defensif. Alih-alih menggandeng Indonesia sebagai mitra kolektif ASEAN, mereka memilih bersuara keras di forum regional. Tapi suara itu justru memperkuat kesan bahwa mereka mulai kalah langkah. Ketika Malaysia masih bicara tentang kerjasama kawasan, Indonesia sudah melangkah membentuk poros ekonomi lintas blok. Dan jika situasi ini terus berlanjut, ASEAN bisa kehilangan kohesi. Lahirnya dua kutub kekuatan baru, Jakarta dan Kuala Lumpur, bisa meretakkan fondasi kerjasama Asia Tenggara yang selama ini dibangun atas dasar harmoni. Ini bukan sekadar soal dagang. Ini tentang siapa yang layak memimpin kawasan. Indonesia dan Malaysia tetap bersaudara. Tapi politik dan ekonomi tak mengenal persaudaraan yang abadi. Prabowo bukan sedang cari musuh, tapi dia juga tidak akan mengorbankan kepentingan nasional demi rasa sungkan regional. Ini bukan perang terbuka. Tapi ini ujian kekuatan. Dan dalam sejarah geopolitik, ujian seperti inilah yang akan membentuk wajah baru kawasan. Siapa yang akan memimpin ASEAN ke depan? Prabowo sudah pasang ancang-ancang, dan Malaysia mulai gelisah. Jejak politik, tempat kita membedah kekuasaan di balik layar.